jadi saya bisa menjelaskan secara detail kronologi saya ke situ. Oke, siap. Jadi itu ibaratnya itu kan ada ibaratnya kayak dibikin kamar khusus gitu kan. Cukup. Nah, kemudian ada hari-hari tertentu itu kalau nggak salah bulan Asyura atau apa itu dibuka. Nah, tapi waktu itu saya kayaknya bukan bulan Asyura sih. Pas kebetulan dibuka gitu. Nah, kita izin masuk tuh. Dan ada persyaratan di dalam itu nggak boleh foto-foto. Memang ada CCTV-nya, dipantau dari luar gitu kan. Nah, tapi saya itu karena saya kan agak tertarik ya dengan ibaratnya hal-hal kayak gitu. Nah, tutup morinya itu ibaratnya baju nisanya itu saya buka. Akhirnya selfie saya gitu. Bukan kata orang itu mas saya sendiri. Model misalnya seperti apa, Kang Guru? Polos. Jadi pipi polos, nanti di atas itu ada lekukan gitu, pojok kanan kiri. Nggak ada ornamennya ya? Nggak ada motif ornamen yang kayak gitu, nggak ada. Berarti itu sudah gantian ya? Sudah gantian. Makanya saya bisa mengatakan bahwa diganti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pembahasan yang sangat mengejutkan kita ya saudara sekalian, di mana yaitu batu nisan daripada Sunan Muria itu tiba-tiba diganti ya saudara sekalian. Ada seorang jamaah yang memang sudah masuk ke sana, lalu kemudian tiba-tiba dikejutkan dengan perbedaan nisan makam Sunan Muria yang beredar di internet dengan apa yang dia saksikan pada saat itu. Kira-kira kapan dirubahnya saudara sekalian? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak pembahasan berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebuah informasi yang saya dapatkan bahwa nisannya Sunan Muria itu dijual. Saya mendapatkan informasi seperti itu. Jadi kalau kita melihat tradisi yang berkembang di masyarakat Pulau Jawa ya khususnya. Jadi kalau kita itu ziarah ke makam-makam Sunan, itu kan ada cungkupnya. Atau apa namanya, kuburan-kuburan atau makam-makam dari Sunan atau dari Wali Songo, itu kan ada cungkup, artinya lokasi dari makam itu berada dalam satu ruangan, kemudian dikunci, kemudian yang masuk itu tidak semua orang itu diperbolehkan untuk masuk, kecuali orang-orang tertentu. Dan tentu kalau begitu ya, bentuk dari nisan itu ya tidak semua orang mengetahuinya. Belum lagi di dalamnya itu sudah dikunci ya. Kemudian nisannya itu diberi buah, apa buah itu? Kain mori, kain putih. Dan tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk melihatnya, menyaksikannya, bagaimana bentuk dari nisan para Wali Songo itu. Lalu kemudian, bagaimana jika ada yang menjualnya? Nah, jadi saya mendapatkan informasi bahwasannya nisan dari Sunan Muria, yang merupakan salah satu dari anggota Wali Songo itu dijual. Ya. Itu dijual. Dan apa namanya, ditukar dengan apa namanya, nisan yang baru. Ya, tukar dengan nisan yang baru. Dan saya nggak tahu ini. Makanya di sini saya itu ingin mempertanyakan kebenaran dari informasi ini. Apakah informasi ini benar atau tidak? Kalau memang informasi itu benar, lalu yang tanggung jawab siapa? Yang akan bertanggung jawab akan dijualnya nisan dari Sunan Muria itu siapa yang bertanggung jawab? Padahal kan begini ya. Nisan itu adalah identitas. Nisan, misalkan Wali Songo memiliki nisan tertentu nih. Dengan apa namanya, tipologi-tipologi yang khusus tertentu, yang tentu memiliki nilai kesejarahan dan dilindungi oleh cagar budaya ya. Dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara. Lalu ketika nisan ini merupakan identitas dan dilindungi oleh negara, dan kemudian dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nah lalu siapa ini yang akan bertanggung jawab? Dikemanakan ini sejarah dari Wali Songo itu?
Kan saya kasih contoh. Di sini ada di Banten ya, itu ada yang namanya Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu raja Banten yang berkuasa sampai sekitar tahun 1682. Beliau memiliki seorang putra. Memiliki seorang putra yang ada di mana? Ada di Bogor. Kalau tidak salah namanya Raden Sake. Saya lihat itu nisannya. Jadi misalkan kalau di Banten itu tadi makamnya putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Bogor. Tipologi nisannya itu sama dengan tipologi nisan-nisan dari keluarga besar Banten. Yang tentu kalau berbicara mengenai tipologi nisan yang ada di Banten itu sama dengan yang di Aceh. Artinya karena nisan itu adalah identitas, maka ketika dirubah ya berarti ingin menghilangkan identitas dari yang dimakamkan itu. Nah, lalu bagaimana ketika nisannya Sunan Muria itu diganti? Emang nggak takut kualat itu ya yang ngejual ya? Apalagi yang ngebeli itu pun sama juga. Nah, ini nggak tahu nih siapa yang jual, siapa yang beli, nggak jelas ini, nggak jelas, ya. Masya Allah. Padahal di sana ada ya warisan leluhur, dan tentu itu bukan milik pribadi loh. Itu milik masyarakat Jawa, milik umat Islam di Indonesia, milik bangsa Indonesia itu, bukan milik pribadi, ya. Lalu yang akan bertanggung jawab siapa ketika benar-benar dijual itu? Ini saya mempertanyakan ya, bukan menuduh. Nah, mari kita simak ini. Sebuah voice note yang dikirimkan ke saya. Nah, begini nih. Waktu nisan Sunan Muria diganti itu jenengan ke sana sendiri atau mendapat informasi? Enggak, sendiri, justru saya selfie itu waktu itu. Oh, Cuman sudah tak hapus kan, Waduh, saya yang lama. Selfie yang wah eman kan. Jadi saya bisa menjelaskan secara detail kronologi saya ke situ. Oke, siap. Jadi itu ibaratnya itu kan ada ibaratnya kayak dibikin kamar khusus gitu kan. Cukup. Nah, kemudian ada hari-hari tertentu itu kalau nggak salah bulan Asyura atau apa itu dibuka. Nah, tapi waktu itu saya kayaknya bukan bulan Asyura sih. Pas kebetulan dibuka gitu. Nah, kita izin masuk tuh. Dan ada persyaratan di dalam itu nggak boleh foto-foto. Memang Kenapa nggak ada boleh difoto, ya? CCTV-nya dipantau dari luar gitu kan. Nah, tapi saya itu karena saya kan agak tertarik ya dengan ibaratnya hal-hal kayak gitu. Nah, tutup morinya itu ibaratnya baju nisannya itu saya buka. Akhirnya selfie saya gitu. Wah, Bukan rasa kata yang orang itu mas saya dihapus. sendiri. Model nisannya seperti apa, Kang Buru? Polos. Polos. Jadi pipi polos. Nanti di atas itu ada lekukan gitu pojok kanan kiri. Nggak ada ornamennya ya? Nggak ada motif ornamen yang kayak gitu, nggak ada. Berarti Itu polos. itu sudah gantian ya? Bu? Sudah gantian. Seperti- Makanya saya bisa mengatakan bahwa diganti itu karena setahu saya ibaratnya model-model kayak gitu kan bikinan Mbak. Ya baik. Memang terlihat baru gitu ya? Iya. Itu tahun berapa kira-kira, Pak? Kalau saya masuknya itu sekitaran 1 tahun deh dari sekarang. Terus ya baru saja berarti. 2023 ya? Ya, Wah, karena saya itu ibaratnya ngerintis di pagi itu kan sekitar 3 tahunan ya. oh ya. Berarti ini kesaksian dengan sendiri bahwa nisan itu terlihat baru gitu ya? Karena Iya. memang polos ya. Kalau setahu saya nisan Sunan Muria itu mempunyai ornamen ya. Iya, ini Gus, pernah lihat di internet. Ya. Jadi di internet itu kan ada Ya. beredar nisan-nisan termasuknya Sunan Muria itu kan. Nah, waktu itu, kenapa ini jadi beda ini kan? Makanya terus saya keluar tuh, terus kemudian nanya sama pengurus gitu kan, Pak, ini nisan ini kok berubah ya? Terus berubahnya itu kapan? Terus ibaratnya nisan yang aslinya kemana? Kan saya tanya tuh kayak gitu ke pengurusnya. Nah, waktu itu dari pihak pengurus saling lempar. Wah. Itu saya nggak tahu Pak, kan ya ini. Nggak ada kan yang mau tanggung jawab kan? Ya. Dilempar-lempar gitu Terus lah. guru gembleng tadi. Tuh, nggak ada kan yang mau tanggung jawab? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, Masya Allah. Nih ya, nisan lama ditumbas orang, yai
kula mboten perlu jelasne sinten sing numbas, jenengan pun paham. Ketika pengurus makam tidak manut bahwa Sunan Muria bin Utsman Haji, maka nisannya diminta paksa. Nah, terus titik, pemegang kunci saking Duriyah sakniki dikudeta. Padahal, Sunan Muria bin Sunan Kalijaga yai haul tahun 2024 mboten nyebut bin, tapi tetap orang yang sama. Menurut mata-mata kulo, sakniki nisane disalap dan makam Ki Ageng Noyontoko di dalam gedung apa ini, nggak jelas ini. Mboten usah nyebut wonge. Niku didamel bangun makam buatan yai kata nisan-nisan tua yang diminta paksa. Waduh, ini kan ngeri ini mah. Ngeri ini. Jadi inilah ya mungkin permohonan saya ini untuk yang pengurus-pengurus makam itu. Jadi untuk misalnya makam-makam para wali songo itu udah sih dibuka aja, tidak usah dikunci seperti itu. Kemudian jangan ditutupin mori biar tahu tuh masyarakat. Misalnya seperti apa, ya, misalnya seperti apa bentuknya, yang asli, yang ori. Kemudian nggak usah ditutupin mori, kemudian di cungkupnya itu yang nggak usah dikunci. Kenapa sih dikunci? Kenapa sih ditutupin mori? Padahal nisan yang seperti itu kan untuk dilihat, untuk disaksikan. Bagaimana setidaknya menggambarkan sejarah leluhur bangsa Indonesia di masa lalu. Kan seperti di Aceh misalkan, itu kan saya lihat nggak ada yang ditutupin mori. Dan ketika ditutupin mori, nanti misalnya ketika ada yang jual, ada yang mengganti nisannya dengan nisan yang baru. Lalu bagaimana ini? Ya, ini permohonan saya ini kepada para juru kunci makam wali songo itu ya. Udahlah, jangan begitu. Artinya kalau nisannya itu berada di cungkup, nggak perlu itu nisannya cungkupnya itu dikunci. Kemudian nisannya itu nggak perlu untuk dikasih kain mori, biar disaksikan oleh umat Islam. Biar umat Islam yang berziarah di sana itu tahu bagaimana bentuk dari nisannya para wali songo itu. Ya biar jelas. Nanti kalau palsu kan ketahuan tuh. Kalau memang ada yang ngejual sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sini saya mempertanyakan apakah itu benar atau tidak itu nisannya Sunan Muria itu dijual dan diganti dengan nisan yang baru. Karena nisan itu sekali lagi saya tegaskan, karena nisan itu adalah identitas. Karena beda nisan orang yang biasa dengan nisan Sunan, ya wali songo, beda. Ya itu barangkali ya mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwasanya jangan sampai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab nisan-nisan leluhur bangsa Indonesia itu diperjualbelikan. Ini masih kita pertanyakan ini. Apakah nisannya Sunan Muria itu benar-benar dijual atau tidak? Kalau memang benar-benar dijual, maka siapa yang akan bertanggung jawab? Saya tolong ini perjuang wali songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk melaporkan siapa pengganti dan siapa dalang dibalik semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya memerintahkan kepada pengurus wilayah perjuangan wali songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah maupun pengurus daerah Kabupaten Kudus dari divisi situs dan sejarah maupun divisi hukumnya untuk segera mengecek ke lokasi, melihat secara langsung fakta di lokasi apakah benar makam Sunan Muria Kudus ini telah dirubah. Kalau telah dirubah berarti harus dilakukan langkah-langkah hukum terhadap perubahan tersebut. Karena ini adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum, merubah cagar budaya dan situs sejarah bangsa Indonesia. Ini tidak boleh dibiarkan karena ini sangat berbahaya bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya perintahkan segera kepada Divisi Situs dan Sejarah dan Divisi Hukum Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kudus segera ambil langkah-langkah. Cek lokasi, koordinasikan dengan aparat keamanan. Kita laporkan nanti secara hukum. Dan kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, mohon untuk ditindak tegas para pelaku-pelaku
pembelok sejarah, apalagi sudah berani merubah cagar budaya dan situs sejarah bangsa Indonesia. Misalnya Sunan Muria itu sudah diganti dengan nisan yang baru. Jadi kalau nisannya itu, ya dengan kata lain ada yang jual gitu ya, dan ada yang beli. Kemudian kalau memang nisannya itu diganti, siapa yang menggantinya, kapan penggantiannya, dan tentunya ketika kita membandingkan ya di antara dua nisan ini ya cukup berbeda jauh. Karena kalau memang penggantian nisan tersebut itu pada 2 tahun yang sebelumnya, artinya 3 tahun yang sebelumnya itu masih asli, 4 tahun yang sebelumnya itu masih asli, ya maka prediksi penggantiannya itu adalah ketika saat pandemi ya, COVID-19 pada tahun 2020, 2021 atau setelahnya mungkin ya. Dan tentunya ketika kita bandingkan di antara dua foto ini ya, dua foto ini yang nanti akan saya tampilkan di layar. Nah, tentu ini adalah dua hal yang berbeda ya, dua nisan yang berbeda. Yang satu itu runcing ke atas, nah, yang putih itu sebelum diganti ya. Yang putih itu sebelum diganti, kemudian yang hijau itu, nah itu yang sekarang full apa namanya marmer. Jadi semuanya itu diganti jadi marmer yang seolah-olah megah, seolah-olah itu indah. Tetapi pada kenyataannya itu ya nilai-nilai sejarah itu tentu hilang. Ya, apalah arti sebuah kemegahan ketika nilai-nilai kesejarahan yang ada pada makamnya Sunan Muria itu lenyap, hilang. Apalagi kita sudah menelusuri bahwasannya nisannya atau makamnya Sunan Muria itu adalah salah satu dari benda yang dalam kategori cagar budaya, yang tentu ketika sudah masuk pada cagar budaya maka dia itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, coba kita lihat ya, apakah makamnya Sunan Muria itu masuk dalam benda cagar budaya. Nah, ini makam dan masjid Sunan Muria. Nah, SK penetapan nomor SK 299/M /1999 tanggal SK 1999 bulan November tanggal 29. Peringkat cagar budaya nasional, jenis cagar budaya situs, nama cagar budaya makam ya. Nah, ini tercatat tuh, tertulis tuh makam dan masjid Sunan Muria. Keberadaan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus. Nah, tentu sehingga ini sudah apa namanya membuktikan bahwa makamnya Sunan Muria ataupun masjid Sunan Muria itu merupakan benda cagar budaya yang dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh undang-undang. Lalu kita lihat bagaimana Pasal 66 Undang-Undang 11/2010, setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Setiap orang dilarang mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal. Nah, sanksi pidana melalui Undang-Undang Cagar Budaya Hukum di Indonesia telah memberikan sanksi secara tegas bagi pihak-pihak yang merusak, memindahkan, dan memisahkan cagar budaya tanpa izin, termasuk dalam hal cagar budaya digunakan sebagai kegiatan pertambangan. Menurut pasal 105 Undang-Undang Cagar Budaya, setiap orang dengan sengaja merusak cagar budaya berpotensi dipidana pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Inilah salah satu kesalahan dari kita ini yang makam dari para Sunan Wali Songo, para Wali Songo, para Sunan-Sunan yang tersebar di Pulau Jawa khususnya ya, atau di Indonesia yang merupakan leluhur dari bangsa Indonesia, itu dikasih cungkup, kemudian dikunci. Tidak hanya itu, makamnya itu pun dibungkus dengan menggunakan kain mori,
Kalau sudah diganti, siapa yang tahu? Kalau ditutupi kain mori. Kalau misalkan ruangan dari makam keramat tersebut, misalnya seperti makam Sunan Muria itu ditutup, dikunci, tidak diperbolehkan bagi sembarangan orang untuk masuk ke dalamnya. Ketika ada penggantian seperti itu, apalagi konon dijual gitu kan, tentu dengan harga yang tinggi. Lalu siapa yang akan tahu kalau ada penjualan, ya kan, nisan tersebut dijual, nisan tersebut diganti? Ya berarti pada intinya ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini ya, khususnya juru kunci dari makam keramat itu ya nggak memiliki kecintaan kepada tokoh yang dimakamkan di sana. Tokoh Wali Songo itu sendiri diganti dengan keramik yang seolah-olah megah. Jangan lihat kemegahannya. Lihat ya, lihat nilai sejarahnya. Budaya yang dapat diambil, pelajaran, nilai-nilai, bisa membaca tradisi dan lain sebagainya yang bisa diambil dari bentuk nisan tersebut. Kalau memang seperti itu, seluruh juru kunci dari makam-makam keramat, dari Wali Songo ataupun duriyah-duriyahnya atau para wali-wali yang dikeramatkan di Indonesia, yang nisan-nisannya itu selalu ya ditutupi dengan menggunakan kain mori. Kalau ada pemalsuan, kalau ada pemindahan, kalau ada perubahan dan lain sebagainya, itu nggak akan tahu. Padahal adanya nisan itu kan sebagai tanda, sebagai identitas seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, sebagai bukti bahwa tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Nah, kalau diganti seperti itu gimana coba? Berarti itu hakikatnya orang yang mengganti itu tidak memiliki rasa cintanya kepada bangsa Indonesia ini secara umum, rasa cintanya kepada negaranya, dan rasa cintanya kepada Sunan Muria itu sendiri. Ini kan pasti ujung-ujungnya duit ini. Ya, pasti ujung-ujungnya duit itu. Yang nggak tahu siapa pelakunya ini harus dicari, harus ditelusuri. Dan juga dinas, masuknya? Pendidikan dan kebudayaan ya, dinas kebudayaan, nah itu harus turun tangan dalam hal ini. Ya, makanya ketika kita melihat itu di foto yang nanti akan saya tampilkan itu akan ada fotonya Habib. Kok bangga amat sih bangsa Indonesia ini dengan Habib ini? Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada acara apa saja yang diundang Habib. Acara Sunan Muria yang nggak ada kaitannya dengan Habib, yang undangnya Habib lagi, Habib lagi. Nggak ngerti ini sama orang Indonesia ini. Nah jadi itu ya teman-teman. Ya jadi saya mohon ini kepada dinas ya, dinas kebudayaan ya masuknya ya. Situs yang bahas itulah, yang dinas yang terkait. Kemudian saya memohon juga kepada PWI LS Jawa Tengah ya. Ini Kiai Mubarok, ini mohon disimak ini. Tentang hal itu mungkin untuk PC ya, atau DPC PWI Kudus kalau sudah PWI LS Kudus kalau sudah sudah terbentuk. Atau yang Pati lah, Pati. Pati itu sepertinya sudah terbentuk. Ini saya mohon ini kepada para pengurus PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk segera mengecek itu apakah benar atau tidak bahwasannya nisannya Sunan Muria itu sudah diganti atau tidak. Jangan seperti kasus nisan itu yang ada di di Surabaya. Nah itu saking saya ngomong kasar nggak enak, saking bodohnya ini, saking bodohnya kita sehingga membiarkan orang lain mengacak-acak leluhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Mikir. Terlebih lagi ketika melihat pada undang-undang tadi cagar budaya itu bisa dipenjara dan didenda seminimal-minimalnya 500 juta dan sebesar-besarnya itu 5 miliar. Kalau dipenjara seminimal-minimalnya itu 1 tahun, ya selama-lamanya itu paling lamanya 15 tahun. Nah, tinggal dicek itu siapa pelakunya. Kalau memang ada perubahan atau penggantian. Kemudian siapa kalau memang dijual, ya dijualnya kemana, kalau memang digantinya oleh apa, dan lokasi tempat nisan yang asli itu di mana. Nah itu harus diketahui karena itu adalah warisan leluhur bangsa Indonesia, bukan hanya duriyahnya saja. Aduh, ayah baik, ampun aing. Oke, saudara sekalian, itu tadi pembahasan mengenai
perubahan perubahan nisan daripada makamnya Sunan Muria, saudara sekalian. Luar biasa sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Aziz Jazuli terkait dengan perubahan itu. Nah, jadi ternyata ada informasi bahwa Sunan Muria itu nisannya itu dijual, saudara sekalian, oleh orang yang memang tidak bertanggung jawab ya, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang ini ketika makam Sunan Muria itu menurut informasi bahwa itu dibukanya mungkin 1 tahun sekali atau tanggal 10 Asyura atau berapa. Nah, ketika pada bulan-bulan yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu, saudara sekalian, dibuka memang tidak ada yang mencurigakan. Namun ketika seorang yang bersaksi ini bahwa itu memang benar-benar berubah, ketika itu makam yang batu nisan yang beredar di internet itu jauh berbeda dengan apa yang dia saksikan ketika ketika masuk ke dalam makam itu. Ini sangat-sangat mengejutkan kita. Mungkin ini seperti yang disampaikan oleh Gus Aziz itu, mungkin ini terjadi ketika pandemi corona yang 2021 ya, saudara sekalian. Mungkin ini bisa terjadi hal seperti itu. Oleh karena itu memang sebagai kunci makam ya, berpesan bahwa janganlah ditutup-tutupi. Makam Sunan siapapun itu, bukan makam Sunan Muria saja, semuanya. Gak usahlah ditutupi makam nisan-nisan makamnya para sunan ya, baik itu Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga ya, Sunan Kudus. Mungkin itu nggak usah ditutupi dengan kain San Mori ya, saudara sekalian. Ya, ketika bisa kita bilang suatu nisannya makam itu diganti, maka identitas asli daripada atau keautentikannya daripada makam itu, kepemilikan makam itu akan berkurang ya, saudara sekalian. Ya, meskipun penggantian daripada batu nisan itu dengan yang lebih mewah seperti yang dilakukan oleh para kabib-kabib ya, para kabib Yaman, bahwasanya mereka seperti membangun masjid ya ketika ada suatu makam, seperti memewahkan suatu masjid ya. Tapi kalau kita di tradisi Nusantara, di dalam apalagi makam-makam sunan, para sunan yang memang asli daripada lahir dari pribumi Jawa misalkan, saudara sekalian, itu tidak melihat daripada kemewahannya, tidak terlihat daripada keindahan bisa kita bilang batu nisan itu. Tapi yang dilihat adalah bagaimana keautentikan nilai suatu sejarah yang ada pada makam itu. Apalagi kalau kita lihat nisan daripada makam Sunan Muria itu salah satu termasuk dari cagar nasional ya, cagar alam nasional. Itu memang dilindungi. Nah, memang kalau dicuri, dijual atau apa lain sebagainya, itu minimal di penjara 5 tahun yang paling sedikitnya, dan paling lamanya itu 15 tahun, dan dendanya minimal bisa sampai 5 miliar ya, saudara sekalian. Ini adalah hal yang mengejutkan kita. Oleh karena itu para PWI LS, pejuang Wali Songo Indonesia itu memang harus segera dicek ini ke Pak Haji Mubarak ya, di Jawa Tengah. Ini harus dicek, jangan sampai ini akan merubah sejarah bangsa kita untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, saudara. Ya memang sekarang tidak akan berdampak, tapi 50 tahun yang akan datang itu sangat-sangat signifikan dampaknya. Ya mungkin hanya ini saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang menjual ini cepat bertemu, yang menggantinya cepat ketemu ya, cepat minta klarifikasi, pertanggungjawaban, dan Laskar Sabilillah PWI ya, untuk segera daripada melindungi, bergerak untuk segera mengidentifikasi apakah ini benar, post note ini benar yang dilakukan oleh orang ini. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.